Bu, dari pihak netizen banyak yang ngedoain, semoga Ibu sehat selalu. Ya, doanya ya, Ya, amin. amin. Peggy juga nitip doa buat seluruh netizen dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya. Amin. Tolong doain terus supaya Peggy bisa bebas dan pulang berkumpul bersama keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima Sami-sami. kasih banyak. Tuh, Bang Ibnu. Hai. Ya, nah, Ibnu. Keadilan untuk Peggy Setiawan akan segera terwujud. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini, hal yang paling utama itu kan saksi ya. Tapi Polda Jabar tidak berani menghadirkan saksi dalam sidang pra-peradilan. Kenapa? Ayo. Kemudian adalah hasil dari pendapat saksi ahli yang dihadirkan oleh tim Peggy Setiawan, Profesor Suhandi Cahaya, telah banyak membuka pikiran kita akan pendapat-pendapatnya sebagai ahli pidana. Contohnya yaitu seperti DPO. DPO yang sudah ditetapkan melalui persidangan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itu tidak boleh dirubah melalui konferensi pers. Dan tetapi Polda Jabar menghapus nama DPO Andi dan Dhani, ya kan? Kemudian pada saat kemarin, tim Polda Jabar menyebut bahwa masih menyebut nama Andi dan Dhani dalam sidang pra-peradilan. Loh, katanya kan sudah dihapus. Itu bagaimana? Plan namanya. Kemudian alat bukti. Nah, alat bukti yang berupa ijazah KTP, BPJS, Dangdang Panci, dan sebagainya, atau foto kondangan, prasmanan, palebe, dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali yang mengarah ke kejadian pembunuhan, gitu kan. Mau bukti Dangdang Panci lah, cepon bodol atau apa sebagainya, terserah lah itu. Tapi tidak ada yang mengarah ke proses atau kejadian pembunuhan gitu kan. Entahlah, kita lihat endingnya seperti apa ya. Semoga kita bisa mengawal kasus ini sampai tuntas. Itu aja. Oke, jadi di sini kita lihat komentar dari salah seorang warganet. Di sini tampak warganet itu mengatakan bahwa keadilan untuk Peggy Setiawan akan segera terwujud. Karena menurut warganet itu, hal yang paling utama adalah saksi dalam kasus Vina Cirebon ini. Mengingat kasusnya yang sudah berlalu 8 tahun lalu, yaitu pada tahun 2016. Sedangkan Polda Jabar tidak berani menghadirkan saksi dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini atau Peggy seorang kuli bangunan. Kemudian warganet itu mengatakan bahwa saksi ahli yang didatangkan oleh saksi ahli yang datang oleh para terpidana dan dari pengacara Peggy Setiawan ataupun dari pihak kepolisian Polda Jabar telah banyak membuka pikiran kita akan pendapatnya sebagai ahli pidana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Atas nama Equality Before the Law, Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, saya menuntut agar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera memeriksa Ibtu Rudiana ayah Eki karena telah membuat laporan palsu. Laporan palsu yang saya maksud adalah di mana Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang sebagaimana dalam laporan polisi yang dibuat Ibtu Rudiana pada waktu itu. Nah, belakangan ini sebagaimana hasil press release atau konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, dikatakan atau dinyatakan bahwa 2 DPO lainnya itu adalah fiktif. Oleh karena itu artinya bahwa Ibtu Rudiana telah membuat laporan palsu dan laporan fiktif. Oleh karena itu harus diperiksa. Kalau ini tidak diperiksa, ini adalah
perbuatan diskriminasi. Ini adalah tindakan diskriminatif dan tebang pilih yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya terus terang mendorong dan mendesak agar segera itu Rudiana diproses karena telah melakukan laporan palsu, karena telah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dengan laporan yang dibuat, laporan palsu itu telah menimbulkan kegaduhan, telah menimbulkan keterbelahan di masyarakat Republik Indonesia. Untuk itu saya menuntut harus diperiksa. Dan di sini kita lihat lagi komentar dari salah seorang warganet. Di sini juga sudah kita saksikan kalau warganet di sini merasa geram dan ingin menuntut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana, yaitu ayah Eki atau korban Eki di Cirebon, karena dirasa telah membuat laporan palsu. Menurut warganet tersebut, Ibtu Rudiana pada Agustus 2016 lalu telah membuat laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 11 orang, sebagaimana laporan polisi yang dibuat Ibtu Rudiana waktu pada itu. Di sisi lain, saat ini Polda Jawa Barat menyatakan bahwa 2 DPO lainnya itu adalah fiktif. Oleh karena itu, warganet tersebut menilai bahwa laporan dan keterangannya palsu. Di sini warganet tersebut sekali lagi menegaskan bahwa Ibtu Rudiana harus diperiksa, sehingga kalau tindak pidana ini sudah termasuk perbuatan diskriminasi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Peggy Setiawan akan dibawa ke sidang pengadilan pokok perkara jika tim kuasa hukum Peggy Setiawan tidak mampu memenangkan sidang pra-peradilan yang sedang diperjuangkan ini. Ya, maka secara otomatis kasus Peggy Setiawan ini akan dilanjutkan ke sidang pengadilan pokok perkara yang sifatnya material, bukan formil. Namun ada hal yang menarik menurut saya terkait sidang pra-peradilan yang dilakukan hari Rabu kemarin, tanggal 3 Juli 2024, yang dimana tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan kalau nggak salah 4 saksi yang tujuannya itu untuk menguatkan bahwasannya Peggy Setiawan pada saat kejadian itu ada di Bandung, bukan ada di Cirebon. Sehingga isi sidang tersebut arahnya itu justru mengarah ke sidang pengadilan pokok perkara. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh saksi itu sifatnya sifat material, bukan formil. Sedangkan sidang pra-peradilan itu pada prinsipnya itu menyidangkan dari aspek formil, bukan material. Oke, kita kesampingkan dulu antara formil dan material. Kita coba analisa dari kesaksian Dede. Kesaksian Dede itu adalah teman Peggy Setiawan di FB. Dan di situ ada chat antara Dede dengan Peggy Setiawan di FB itu, dan itu bisa dijadikan dokumen, bisa menguatkan kesaksian Dede itu, karena kesaksian dari seseorang itu akan menjadi kuat jika ada pendukung atau bukti pendukung yang lain. Terakhir di sini kita lihat komentar dari salah seorang warganet yang turut berpartisipasi dalam kasus yang membawa nama Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan. Warganet itu mengatakan bahwa Peggy Setiawan akan dibawa ke sidang pengadilan pokok perkara jika tim pengacara tidak mampu memenangkan sidang pra-peradilan yang sedang diperjuangkan ini. Yang menarik perhatian warganet itu di mana tim pengacara dari Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan menghadirkan 4 saksi yang tujuannya untuk menguatkan, yang mana Peggy Setiawan pada saat itu ada di Bandung, bukan di Cirebon. Warganet itu lalu menganalisa kesaksian dari Dede, karena Dede itu adalah teman dari Peggy Setiawan di Facebook. Jadi, bagaimana pendapat kalian dalam kasus pindah Cirebon ini yang menyangkut pautkan dengan Peggy Setiawan yang seorang kuli bangunan? Silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.